Hai semua. Tentunya kembali lagi bersama saya Nikada Dita Pramustika Dewi dengan nomor induk mahasiswa 859039496. Saya berkuliah di kampus Universitas Terbuka Denpasar dengan mengambil jurusan S1 PGSD. Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, di sini saya akan melakukan pembuatan video praktikum IPA yang berjudul Sifat dari Cahaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cembung, yang ketiga ada cermin cekung, yang keempat ada lampu senter, yang kelima ada busur derajat, yang keenam ada kertas putih, yang ketujuh ada lilin, yang kedelapan ada layar atau tarbit kertas, yang kelima ada celah cahaya. Optika atau sering disebut dengan optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari sifat, perilaku, dan interaksi cahaya dengan materi. Secara umum, bidang ini menjelaskan bagaimana cahaya merambat, berbelok, dipantulkan, hingga bagaimana cahaya dapat dimanfaatkan untuk membantu penglihatan manusia. Yang pertama, di sini saya akan melakukan pemantulan pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya bekas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 32 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan dan dilakukan ini sebanyak 5 kali. Pada percobaan pertama yaitu besar sudutnya adalah 32 derajat. Pada pengukuran yang kedua, besar sudutnya adalah 20 derajat. Selanjutnya, pada pengukuran yang ketiga yaitu besar sudutnya adalah 18 derajat. Pada pengamatan yang keempat, setelah diukur dengan busur derajat, di sini besar sudutnya adalah 14 derajat. Pada pengukuran kelima atau yang terakhir, dapat dilihat besar sudutnya adalah 10 derajat. Pada kegiatan yang kedua, di sini saya akan meletakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar, dan saya akan mengamati bayangannya serta mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil yang menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar bersifat mayat, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Pada kegiatan yang ketiga yaitu saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat pada video ini, lalu nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum mengenai dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar, kemudian catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasilnya menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang dibentuk selalu bersifat mayat, tegak, dan diperkecil.
Yang keempat yaitu di sini saya akan melakukan kegiatan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat seperti susunan alat pada video ini, kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas cahaya tersebut dan catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letaknya layar agar pada layar tersebut bayangan terlihat jelas dan tajam, kemudian ukur jarak benda dan jarak bayangan. Pada pengamatan pertama, setelah diukur dengan penggaris, yaitu jarak benda 13 cm dengan jarak bayangan 8,5 cm. Pada kegiatan yang kedua, yaitu mari kita pindahkan lilin ke belakang terlebih dahulu sehingga berada di jarak sekitar 15 cm dan jarak bayangan sekitar 7,5 cm. Pada kegiatan ketiga, mari kita pindahkan ke belakang kembali lilin tersebut sehingga jarak benda berada di 18 cm dan jarak bayangan 6 cm. Yang keempat atau yang terakhir, mari kita pindahkan lagi lilin ke belakang dengan jarak 20 cm dan jarak bayangan 5,5 cm. Kesimpulan dari praktikum saya yaitu dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan dan setiap jenis cermin menghasilkan karakteristik pantulan atau sifat bayangan yang berbeda-beda tergantung pada bentuk permukaan cermin dan jarak benda. Lampu senter atau lilin berfungsi efektif sebagai sumber cahaya untuk membuktikan bahwa cermin datar menghasilkan bayangan yang kembar atau sama. Cermin cekung bisa memperbesar atau membalikkan bayangan atau fleksibel, dan cermin cembung selalu memperkecil bayangan untuk memperluas jangkauan pandangan.